Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kelas 11. Gimana kabarnya hari ini? Semoga selalu sehat ya, walaupun mungkin kemarin, 2 hari kemarin ya, ada yang kena banjir. Semoga lekas surut, rumahnya juga segera bisa dibersihkan ya. Nah, semoga bisa tetap semangat untuk belajar. Untuk hari ini kita sambung pelajaran yang minggu kemarin tentang gelombang berjalan dan gelombang stasioner. Nah, kemarin itu kan kita sudah bahas yang ini ya, yang persamaan gelombang ya, walaupun terbatas. Nah, nggak apa-apa, ini diulang lagi sebentar gitu ya, penjelasannya dan contoh soalnya untuk mengingat kembali. Nah, nanti setelah itu kita baru lanjut bahas yang subbab berikutnya kayak gitu ya. Nah, sebelum mulai seperti biasa silahkan berdoa dulu masing-masing ya. Setelah itu dibuka materi di slide PowerPoint-nya yang kemarin sudah Miss bagikan ya. Kemudian silahkan disimak penjelasan berikut ini dengan baik. Bismillahirrahmanirrahim, kita mulai ya. Nah, pertama kemarin ingat ya, kita membahas tentang persamaan gelombang. Ya, gelombang itu terbentuk dari apa sih? Gelombang itu elemen dasarnya atau pembentuknya itu apa? Yaitu getaran. Ya, gelombang itu apa? Kalau mungkin di SMP ingat, gelombang itulah getaran yang merambat kayak gitu. Ya, nah persamaan getaran secara umum ya, untuk getaran secara umum tuh ini. Y sama dengan A sin omega T, di mana Y ini adalah apa? Simpangan ya, atau ibaratnya itu masih kayak posisinya, letaknya, jaraknya kayak gitu ya. Satuannya bisa meter atau sentimeter. Nanti tergantung maunya soal kayak gitu ya. Nah, ini dari simpangan diturunkan satu kali dapatnya apa? V. V itu apa? V adalah kecepatan. Satuannya bisa meter per sekon atau sentimeter per sekon. Sekali lagi balik lagi nanti ke soalnya, mintanya apa ya. Oke, sebentar Miss zoom dulu. Oke ya, supaya lebih terlihat. V ini tadi kecepatan ya. Nah, kalau misalkan di matematika kalian ingat penurunan itu A sin omega T gitu ya. Ini omeganya pindah ke depan, jadinya A kali omega, sinnya berubah jadi cos ya, A omega cos omega T gitu. Nah, dari kecepatan turun lagi ke apa? Percepatan, lambangnya A, yaitu apa? Cos. Kalau diturunin jadi min sin, omeganya pindah lagi ke depan, jadinya ada 2 kan omeganya, jadinya min A omega kuadrat sin omega T. Nah, di mana omega ini cara bacanya omega ya, bukan W. Omega ini adalah nih frekuensi sudut ya, atau kecepatan sudut sama saja ya, satuannya radian per sekon. Ini kita udah belajar ya, ini si omega ini di bab gerak melingkar ya, kita ingat kembali. Nah, di mana omega ini bisa didapat dari 2 rumus ini. Apa? Kalau mau pakai frekuensi berarti 2pi kali F. 2pi kali F ini apa? Frekuensi. Yang frekuensi biasa ya, bukan frekuensi sudut. Frekuensi sudut itu omega ya. Kalau mau pakai periode bisa pakai 2pi per T ya. T-nya ini adalah si apa? Periode ya, satunya sekon. Jadi ingat ya, persamaan getaran itu ini, Y sama dengan A sin omega T ya, dimana omeganya bisa 2πf atau 2pi per T kayak gitu. T-nya apa? T-nya adalah waktu dalam sekon kayak gitu ya. Kemudian kemarin kan kita ada contoh soalnya ya. Untuk contoh soalnya itu yang atas ini ya. Nih, karakteristik getaran ini sudah kita bahas ya yang kemarin. Jangan lupa untuk disalin ke buku catatan, dan nanti videonya akan Miss masukkan ke sini, digabungin gitu. Jadi tenang aja ya. Oke, mungkin supaya lebih paham bisa disimak lagi video penjelasan dari contoh soal ini berikut ini ya. Oke, nah sekarang kita ke contoh soalnya ya. Silakan dibuka slide yang ke berapa tuh? Ketiga kalau nggak salah ya. Di situ dibilang ada getaran ya, punya persamaan. Itu apa persamaannya? Kita tulis ya, Y sama dengan 10 sin 6,28 T ya.
Di mana tuh dikasih tahu dia Y-nya ini masih dalam apa? Dalam sentimeter kayak gitu. Dan T-nya, T ini ya dalam sekon ya. Tentukanlah apa? Misalkan ini diketahui. Yang ditanya berarti apa? Yang pertama amplitudo, oh berarti A. Kemudian yang B yang ditanya adalah frekuensi sudut. Apa tadi frekuensi sudut? Yaitu omega. Kemudian yang C, apa yang C? C adalah frekuensi gelombang. Frekuensi gelombang berarti si F-nya. Ya, kalau omega frekuensi sudut, kalau F aja berarti frekuensi aja gitu, atau frekuensi gelombang sama aja. Terus yang D besar kecepatan getarannya pada saat T2. Kecepatan tadi apa? V. Saat apa? Saat waktunya atau T-nya adalah 2 sekon gitu. Nah, kita kerjakan ya, berarti ini jawab. Nah, kita analisis dulu. Y sama dengan 10 sin 6,28 T. Kita samain kayak bentuk persamaan gelombang tadi apa? Y sama dengan A sin omega T. Berarti dari sini kita tahu nih, oh A-nya tuh nilainya berapa? 10, omeganya nilainya 6,28 gitu ya. T-nya jangan dibawa, jangan diikutin gitu ya. Berarti di sini kita tahu nilai A, amplitudonya berapa? 10. Ini ya. 10 satuannya apa? Karena tadi dia bilang masih sentimeter, berarti 10 cm. Atau kalau kalian mau ubah mau jadi meter boleh, berarti 0,1 meter gitu. Nah, sekarang omeganya berapa? Nih, si 6,28. Apa tadi satuan dari frekuensi sudut? Radian per sekon. Kemudian si F, si frekuensi, dapatnya dari mana? Kita cari dulu dari apa? Frekuensi punya hubungan sama apa? Sama omega. Omega ada rumus apa? Ya, omega sama dengan 2 pi kali F, atau omega sama dengan 2 pi per T. Karena kita yang ditanya frekuensi nih ya, frekuensi udah kita pakai rumus yang ini aja, omega sama dengan 2 pi F. Berarti tulis omega sama dengan 2 pi F. Omeganya berapa? Masukin. Omeganya 6,28 sama dengan 2 pi kali F. Ya, berarti kalau kita mau nyari si frekuensinya, si F-nya rumusnya jadi apa? Jadi 6,28 dibagi 2 pi sama dengan F. 6,28 dibagi 2 berapa? 3,14 pi gitu, per pi gitu ya, sama dengan F. Nah, kita tahu kalau 3,14 itu nilainya setara dengan apa? Setara dengan si pi juga kan ya. Boleh nih jadinya pi per pi sama dengan F gitu. Berarti satuannya apa untuk frekuensi, yaitu hertz kayak gitu ya. Berarti dapat nih frekuensinya 1 hertz ya. Nah, kemudian kita mau nyari si V, kecepatan gitu ya. Kita tahu bahwa V tadi apa? A kali omega ya, cos omega T ya enggak? Kalau lupa silahkan dibuka lagi slide-nya dari yang kedua. Nah, di sini V-nya kita masukin, A-nya berapa? A-nya kita kalau ujungnya mau pakai sentimeter, ini pakai 10 aja. Berarti masukin 10 kali omeganya berapa? 6,28 dikali apa? Dikali cos ya. Kali cos omega T, omeganya 6,28 dikali T ya. T-nya mintanya berapa tadi? Ini tulis dulu. T-nya mintanya 2. Tulis T-nya masukin 2. Gitu. Ya, berarti tinggal dihitung aja. Berarti ini berapa? 62,8 gitu kan di sininya. Berarti cos gitu ya. Nah, ini tuh 6,28 ini kan apa? 2 pi ya. Pi itu apa? Pi itu kan 3,14 itu kan. Berarti kalau 6,28 itu berarti apa? 2 kalinya 3,14 kan, berarti 2 kalinya si pi kayak gitu. Berarti 6,2 jadi 2 pi kali 2 gitu. Berarti ini 2,8 kayak gitu ya. Miss ini kan pakainya cos ya, berarti 2. Karena di sini ada pi lagi, pakainya yang berapa? Karena ini ada sudutnya, berarti pakainya yang 180. Ini kali berapa? Kali 2 lagi. Kalau tadi kan ini pi-nya kan di luar ya, nggak ada sin, nggak ada cos. Pakainya 3,14. Karena yang ini
ada sudutnya, pi-nya pakainya 180. Berarti ini 62,8 ya. Cos dari 180 dikali berapa nih? 4 gitu ya. Nah, berarti kan 180 kali 4 ya. Coba kita hitung. 180 kali 4 nih 0 2 3 7. Oh, berarti cos dari 720. Cari 62,8 kali cos 720. Oke, cos 720 itu nilainya adalah 1. Berarti ini V ketika T-nya 2 sekon gitu ya, berarti 62,8. Satuannya apa? Karena tadi kita masih pakainya yang 10 kan masih dalam sentimeter ya. Ya udah, berarti sentimeter per sekon. Kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau misalkan ada yang salah hitung, nggak apa-apa, silahkan ditanyakan ya. Kayak gitu. Nah, berikutnya kita bahas ke persamaan gelombang berjalan. Kalau tadi kan persamaan getaran ya, masih getaran secara umum gitu. Kalau sekarang itu getarannya udah membentuk gelombang, tipenya gelombang berjalan kayak gitu. Nah, secara umum persamaannya itu apa? Y sama dengan plus atau minus gitu ya, A sin dalam kurung omega T plus minus kx gitu ya. Atau kalau misalkan mau dikasih sudut fasenya gitu ya, bisa plus minus A sin dalam kurung omega T plus minus kx plus theta-nya, ini sudut fasenya kayak gitu ya. boleh ini tergantung soalnya maunya apa ya. Seperti biasa, dimana omega itu adalah 2πf kalau mau pakai frekuensi, bisa juga 2pi per t kalau mau pakai periode ya. Ini omega yang di sini. Kemudian k yang di sini itu apa? K yang di sini itu adalah bilangan gelombang, satuannya meter pangkat min 1, atau kalau mau pakai sentimeter pangkat min 1. Nah, K ini dapatnya dari mana? K itu adalah 2pi per lambda kayak gitu ya. Nah, ini kita harus ingat ya, karena akan sering ditanyakan di soal kayak gitu ya. Nah, ini kan ada tanda plus minus, ini juga ada tanda plus minus ya. Lihat A-nya di sini ada keterangannya. Pada A kapan positif, kapan negatif. Ini di K-nya plus minus, di KX-nya plus minusnya itu juga ada peraturannya kayak gitu ya. Nah, ini A-nya kapan positif? A-nya positif jika awal getarannya bergerak ke atas ya. Jadi kan ingat kemarin kan gelombang begini ya gitu. Nah, misalkan ini titik nolnya gitu ya, titik awalnya kan ini berarti ke atas, berarti A-nya nilainya positif. Kalau di sini di bawah A-nya negatif, bergerak ke atas dulu. Oh, ke atas dulu berarti naik dulu. Berarti ini amplitudonya positif. Kalau dia negatif berarti apa? Yang dia ke bawah dulu. Gitu. Contohnya gini. Ini. Berarti ini A, ini min A. A-nya negatif berarti apa? Dia ke bawah dulu, ke sini, kayak gitu ya. Kemudian untuk KX-nya, kapan dia positif? Dia positif kalau merambatnya ke kiri, kayak gitu ya. Kalau ke kiri itu berarti kemana? Misalkan ini titik nolnya, berarti ke kiri, ke arah sana. Berarti contoh misalkan dia amplitudenya ke atas dulu, berarti ke arah sini gitu ya. Kapan dia KX-nya di sini negatif? Kalau merambatnya ke kanan, berarti sama kayak ini tadi gitu, merambatnya ke mana? Ke kanan, ke sana kan, ke sini kayak gitu. Nah, ingat ya, A-nya positif kalau ke atas dulu, negatif kalau ke bawah dulu. Kemudian di sininya K-nya positif kalau dia merambatnya ke kiri, tapi kalau dia merambatnya ke kanan justru dia pakainya yang negatif kayak gitu ya. Nah, ingat Y itu simpangan ya, bisa meter atau sentimeter. A-nya amplitudo, bisa meter atau sentimeter tergantung soal. Omega frekuensi sudut ya, radian per sekon. K-nya bilangan gelombang, satuannya meter pangkat min 1 atau sentimeter pangkat min 1. F-nya frekuensi gelombang. Dan harus diingat 3 ini. Omega bisa 2πf, bisa 2pi per T, bisa ini ya, 2 ini untuk omega. Nah, kalau untuk K-nya panjang gelombangnya itu 2pi per lambda kayak gitu ya. Semoga bisa dipahami ya. Kalau memang masih ada yang bingung gak apa-apa, silahkan ditanyakan. Oke, kita lanjutkan ke slide yang berikutnya ya, yang ini.
Nah, ini tadi, ini ngejelasin yang tadi tuh. Kalau misalkan dia geraknya ke atas dulu kan berarti amplitudonya positif nih, ke atas dulu. Kalau misalkan dia yang ke bawah, amplitudonya negatif. Nah, ini ya dia ngasih tahu nih. Ya, jadi yang namanya satu panjang gelombang itu bisa dari sini, satu puncak, satu lembah, atau dari puncak ketemu lagi ke puncak kayak gitu ya. Nah, ini arah rambatnya nih, kan ini arah rambatnya ke kanan. Berarti kalau ke kanan KX-nya pakainya negatif ya, KX-nya. Nah, ini lihat arah rambatnya ke kiri, berarti KX-nya positif kayak gitu ya. Nah, tadi kan di awal kita juga udah belajar tentang tadi tuh yang persamaan getaran, ada simpangan itu Y, kecepatan itu V, percepatan itu A ya kan. Simpangan itu ini tadi kalau misalkan yang getaran kan apa, Y A sin omega T. Kalau untuk gelombang berjalan berarti kan A sin dalam kurung omega T min KX. Ini kita ambil pakainya yang min, kita anggap getarannya yang geraknya ke kanan gitu ya, kayak gitu. Nah, Y sama dengan A sin omega T min KX kayak gitu. Kalau dia udah ikan simpangan, kalau dia udah bentuk kecepatan berarti apa? Ini tadi Y berubah jadi V, A-nya berubah jadi A omega, sin-nya berubah jadi cos ya. Omega T min KX-nya tetap kayak gitu. Kalau dia diturunin sekali lagi dia menjadi percepatan, lambangnya udah berubah jadi A. Ya kan, lihat. Nah, ini tadi A omega berubah jadi min A omega kuadrat kayak gitu ya. Sin omega T min KX kayak gitu ya. Di sini sudah ada keterangannya, Y simpangan, A amplitudo, omega ini kecepatan sudut atau frekuensi sudut sama saja ya. Ini radian per sekon. T-nya waktu, K-nya bilangan gelombang, V-nya kecepatan, A-nya percepatan kayak gitu ya. Nah, supaya lebih paham coba kita bahas ya. Di sini ada contoh soal nih yang contoh soal yang pertama dulu ya. Ini kelihatan nggak? Semoga kelihatan ya. Di situ dibilang persamaan gelombang transversal merambat sepanjang tali yang sangat panjang gitu. Persamaannya apa bentuknya? Y sama dengan 6 sin dalam kurung min 0,02 pi x plus 4 pi t, dengan Y-nya dalam satuan cm dan apa? Dan T-nya dalam satuan sekon gitu ya. Tentukan apa? Amplitudo, panjang gelombang, frekuensi gelombang, cepat rambat gelombang. Nah, ini bagaimana caranya gitu ya. Seperti biasa boleh kita tulis dulu apa? Diketahui gitu ya. Berarti kan apa? Y sama dengan 6 sin dalam kurung min gitu ya, min 0,02 pi x plus 4 pi t ya. Dia ngasih tahu nih Y-nya ini dalam sentimeter dan T-nya dalam sekon gitu ya. Nah, kita ingat bentuk persamaan gelombang itu apa? Y sama dengan A sin dalam kurung gitu ya, omega T ya, bisa plus atau minus gitu ya, KX kayak gitu ya. Nah, dari bentuk ini kita samain bentuk yang ini. Yang dia omega T, yang nempel T siapa? Oh, yang nempel T ada 4 pi. Yang nempel X siapa? Oh, ada min 0,02 pi X gitu kan. Ya udah, supaya nggak bingung kalian mau ditukar posisinya boleh. Berarti A sin gitu kan. Oh, ini omega T dulu. Mana yang nempel T? Oh, 4 pi T. Pindahin ke depan ke sini, ditukar posisinya nggak apa-apa. Terus ini plus minus KX, yang nempel X siapa? Ini min 0,02 pi, tulis min 0,02 pi. Ya, ada apanya? Ada X-nya, jangan lupa kayak gitu. Nah, kalau kayak gini kan udah ketahuan nih bentuknya. Oh ya nih, Y-nya 6 ya. Ini langsung tulis aja 6 nggak apa-apa. Ini langsung ditulis 6. Nah, kalau kayak gini kita langsung tahu nih ya. Yang ditanya amplitudo. Oh, amplitudonya kan ini udah sejajar ya. A sin omega T plus minus KX. Di soalnya ternyata jadi apa? 6 sin ya dalam kurung 4 pi T min. Dari sini dapatnya min 0,02 pi X. Jadi ini tuh cuman tukar tempat aja gitu, supaya bentuknya sama kayak ini, supaya kita nggak bingung. Berarti kan kita tahu, oh amplitudonya tuh 6, omeganya tuh berapa? 4 pi,
T-nya nggak usah dibawa ya. Kemudian K-nya berapa? K-nya 0,02 pi. Ini Miss, min-nya dibawa nggak usah. Min-nya cuma ngasih tahu apa? Berarti gerak arahnya kemana? Arah rambatnya ke kanan gitu. Jadi min-nya nggak usah dibawa kayak gitu ya. Nah di sini kita bisa tulis, misalkan ditanyakan ini semua ya, berarti yang ditanya, tapi kita jangan ditulis begini, disingkat. A amplitudo, panjang gelombang berarti apa? Lambda, frekuensi gelombang, bukan frekuensi sudut ya. Berarti F yang biasa, cepat rambat gelombang berarti V gitu. Berarti jawab gitu ya. Kita jawabnya di sini. Nah ini amplitudonya yang pertama dulu. Kita jawab yang A dulu, misalkan amplitudonya berapa? A-nya 6. Berarti tulis A sama dengan 6. Satuannya masih dalam apa? Tadi dia bilang masih dalam sentimeter, tulis sentimeter. Kemudian yang B, dia nanya panjang gelombang. Panjang gelombang tuh lambda. Nah, rumus yang berhubungan sama lambda itu apa? Kita ingat ada hubungannya sama K. Tulis K-nya kita punya berapa? K-nya di sini adalah ikan X ini. X, oh berarti K-nya yang ini nih, yang 0,02 pi ya. Ingat, minnya nggak usah dibawa, minnya cuma ngasih tahu kalau arah rambat gelombangnya ke arah kanan. Nah kita balik lagi ke K. Rumusnya apa? 2 pi per lambda ya enggak? Berarti ini tulis 0,02 pi ya. Sama nih Miss, pi nya mau dicoret boleh gitu ya. Berarti ini kalau mau nyari lambda jadinya 2 per, tulis ini 0,02, pindah tuker tempat ya, berarti ini lambda gitu. Kalau kalian bingung nih 2 dibagi 0,02 berapa, gimana caranya supaya komanya hilang? Sama-sama dikali, ini kan supaya komanya hilang kan berarti harus geser 2 digit ya, dikali 100. Nah atasnya juga dikali 100 sehingga 200 dibagi 0,02 kali 100 adalah 2 sama dengan lambda. 200 bagi 2 berapa? 100. Tadi satuannya masih dalam sentimeter sama dengan lambda. Berarti lambdanya adalah 100 cm itu berapa? 1 meter kayak gitu ya. Nah kemudian kita lanjut yang C, frekuensi gelombang. F-nya yang ditanya ya. F-nya, F itu berhubungan sama siapa? Berhubungan sama omega ya. Omeganya di sini berapa nih? Oh ini T. Oh berarti omeganya sih 4 pi gitu. Nah omega tuh rumusnya apa? Omega itu 2 pi F ya kan, ini sama dengan 4 pi. Pi nya dicoret, berarti F nya sama dengan apa? 4 bagi 2, berarti F nya 4 bagi 2 adalah 2 Hz kayak gitu ya. Nah kemudian kita lanjut yang D ya. Yang D itu apa? Nyari cepat rambat gelombang. V adalah lambda kali F ya kan. Lambda kita udah dapat tadi ya. Kita kalau mau pakai yang 100 cm boleh, kita mau pakai yang 1 meter boleh. Misalkan nih kita mau pakai yang masih dalam sentimeter, boleh masukin 100 dikali F nya berapa? 2. Berarti V nya adalah 200. Lambang satuan dari V atau kecepatan adalah apa? Karena kita makainya masih dalam sentimeter, berarti sentimeter per sekon. Kalau mau diubah jadi meter, berarti tinggal apa? 2 meter per sekon kayak gitu ya. Nah semoga bisa dimengerti ya untuk bab yang ini ya. Jangan lupa untuk disalin di buku catatan. Oke, kalau misalkan ada pertanyaan silahkan ditanyakan ke Miss. Oke. Nah untuk hari ini mungkin cukup ini dulu ya. Untuk berikutnya, untuk materinya cukup ini dulu. Nah untuk berikutnya kita mungkin akan bahas beberapa soal supaya lebih paham. Nah berikutnya supaya lebih paham kita coba bahas soal buku paket ya, halaman 133. Kita coba bahas yang nomor 8 ya. Di situ bilang persamaan gelombang berjalan dalam suatu tali yang direntangkan adalah bentuknya itu apa? Y sama dengan 20 sin 2 pi dalam kurung 100 T min 0,5 X ya. Ingat ini ya, persamaan gelombangnya dengan X ya. Balik dulu. Oke, semoga kelihatan ya. Nah tadi bilangnya
X dan Y dalam sentimeter dan T-nya dalam sekon. Ya ingat, ini berarti persamaan yang tadi, dan ingat ini masih dalam sentimeter, gitu aja ingatnya. Kecepatan gelombang tersebut adalah, berarti yang ditanya adalah si V-nya ya. Nah, ini bisa kita kerjakan dengan cara yang tadi gitu ya. Nah, pertama-tama kita tulis dulu persamaannya ya. Tadi Y sama dengan apa? 20 sin ya. 2pi, ini sin ya. Sin 2pi dalam kurung 100T min 0,5 X ya. Ini masih X dan Y-nya dalam sentimeter dan T-nya dalam sekon gitu kan ya. Nah, ini tadi apa? Ini kan misalkan diketahui gitu ya, diketahui, kemudian yang ditanya tadi adalah V, kecepatan gelombangnya, gitu ya. Nah, di sini seperti biasa kayak tadi nih, kita tulis dulu Y sama dengan 20 sin 2pi dalam kurung 100T min 0,5 X. Kalau kita lihat di rumus, kan bentuknya Y sama dengan A sin langsung dalam kurung omega T. Ini depannya ada 2pi-nya. Artinya kita kaliin apa? Pelangi dulu. Berarti Y sama dengan 20 sin 2pi kali 100T. Berarti 200 pi T ya kan? 2pi kali 0,5 berarti 2 kali setengah ya, berarti kan 1, berarti tinggal pi X gitu kan. Nah, kalau kayak gini bentuknya kan udah sama nih, A sin dalam kurung omega T min KX ya enggak? Kita tahu berarti amplitudonya 20, omeganya 200 pi, K-nya adalah si pi, kayak gitu ya. Nah, berarti kita tahu bahwa mau nyari V itu adalah lambda dikali F. Berarti kita cari dulu lambda dan kita cari dulu si F. Nah, pertama kita cari lambda. Lambda tuh rumusnya apa? 2pi per mau nyari sini deh ya. Mau nyari lambda ya, berarti lambda itu hubungannya sama apa? Hubungannya sama K ya, tadi bilangan gelombang. Berarti K sama dengan 2pi per lambda gitu ya. Kalau mau nyari lambda berarti lambda sama dengan 2pi per K, kayak gitu. Atau kalian mau masukin dulu angkanya boleh, terserah kalian, yang penting paham ya. Lambdanya berapa? Nah, kita tulis dulu di sini. Kita tulis dulu yang diketahui apa? Omega sama dengan 200 pi ya kan, omega 200 pi, T-nya nggak usah dibawa. Terus apa lagi? K-nya sama dengan berapa? Pi, ingat minnya nggak usah dibawa, minnya hanya menunjukkan bahwa arah rambat dari gelombangnya adalah ke kanan, kayak gitu ya. Berarti lambda sama dengan 2pi per K-nya berapa? K-nya pi, berarti bisa kita coret, berarti lambdanya dapat 2 apa? Dia bilang masih dalam sentimeter, berarti dalam sentimeter, kayak gitu. Kemudian kita cari F. F rumusnya dapat dari omega sama dengan 2pi F. Ini mau masukin dulu angkanya boleh. 200 pi sama dengan 2pi F. Pi coret. F-nya berarti 200 dibagi 2 sama dengan 100 Hertz, sama dengan nih frekuensinya dapat. Ya udah, kita balik lagi ke rumus yang ini. Berarti Miss kerjanya di sini ya, biar muat. V sama dengan lambda kali F. Berarti V sama dengan lambdanya itu 2. Ingat masih dalam sentimeter ya. F-nya adalah 100. Berarti V sama dengan apa? 200 cm per sekon. Kayak gitu. Sehingga jawabannya yang mana? Kita lihat ke soalnya. 200 cm per sekon, berarti jawabannya yang A. Kayak gitu ya. Berarti ini jawabannya A, kayak gitu ya. Nah, semoga bisa dipahami. Jangan lupa untuk disalin ke buku catatan supaya paham ya. Dan untuk hari ini cukup sekian dulu materinya ya. Kita sudah belajar tentang tadi persamaan getaran dan gelombang berjalan ya. Berikutnya kita lanjut ke gelombang stasioner kayak gitu ya. Nah, cukup sekian dulu dari Miss. Terima kasih atas perhatiannya.
Ya, mohon maaf kalau Miss masih ada salah-salah dalam menjelaskan. Kalau memang masih ada yang belum paham, silahkan ditanyakan ke Miss, boleh di grup atau japri. Dan kalau misalkan Miss memang ada yang salah hitung gitu ya, menurut kalian Miss kayaknya ini salah hitung deh, nggak apa-apa, silahkan dikonfirmasikan ke Miss biar bisa kita koreksi bareng-bareng kayak gitu ya. Oke, cukup sekian. Terima kasih atas perhatiannya. Kelas 11 tetap semangat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.